aku tuh ngalamin sensasi panas di dada dan juga cemas, kemudian kayak tembus belakang gitu sakitnya. Ada juga yang masih ngeluh banyak gas di lambung, itu susah banget keluarinnya, dan itu nafas ngos-ngosan, nafas pendek. Caranya gimana dan kenapa sih kita udah terapkan pola makan tapi kayak masih begah-begah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi pertanyaan seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Semoga kalian gak bosan-bosan mendengarkan penjelasan dari aku. Bunda itu udah dijelasin kok diulang-ulang karena masih banyak banget yang membutuhkan penjelasan ini ya. Jadi aku tuh udah bahas di video tapi ada aja pertanyaannya, masih ada lagi sama pertanyaannya. Jadi teman-teman, saran aku untuk nonton video-video aku apalagi seputar keliengan. Ini setiap hari, setiap aku live, setiap aku buat video pasti ada aja sensasi keliengan, Bun. Susah banget ini mengatasinya kayak gimana. Itu dari vertigo atau dari asam lambung. Jadi memang asam lambung ini 1001 sensasi. Dan kalian gak usah takut, kalian gak sendirian. Aku juga pernah ada di posisi itu dan teman-teman aku juga pernah mengalami hal itu. Jadi jangan terlalu banyak pikiran, karena kalau kalian makin cemas ya, makin takut, makin parno, itu makin nambah sensasinya ya. Kelayangan, pusing, cemas, ketakutan, dan lain-lain sebagainya. Ditambah lagi kalau misalnya perutnya udah mulai begas, sendawa, itu tuh pasti sensasinya makin banyak karena disertai dengan kecemasan atau anxiety. Nah, jadi untuk asam lambung ini ada gastritis, karena aku juga pejuang gastritis teman-teman. Ada GERD, ada tukak, kemudian ada luka. Jadi itu beda-beda sensasinya meskipun hampir mirip. Ada dispepsia organik, ada juga dispepsia fungsional. Kalau aku pada saat itu dispepsia organik karena ditemukan adanya peradangan di dinding lambung aku setelah endoskopi. Jadi kalau misalnya dispepsia organik itu setelah lakukan pengecekan itu nyata, hasilnya kelihatan. Oh ya, ini ada radang, ini ada tukak, ini ada luka, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya udah endoskopi, udah USG, hasilnya itu nihil, nggak ada, semuanya normal. Itu namanya dispepsia fungsional. Biasanya itu terjadi karena faktor psikisnya ya, atau anxiety, kecemasan dari faktor pikiran biasanya. Dan jangan disepelekan kalau mentang-mentang dari faktor pikiran, tetap aja makannya sembarangan. Karena biasanya kalau udah faktor pikiran itu juga bisa membuat lambung kita kambuh. Ada aja sensasinya karena pikiran dan pencernaan kita itu adalah berhubungan erat. Jadi harus terapkan pola pikirnya juga, pola makannya juga harus diperhatikan. Kayak gitu ya. Jadi kalian harus mengetahui nih, kira-kira aku kena asam lambungnya dari makanan kah, dari pikiran kah. Biasanya kalau yang dari makanan itu dia lebih ke GERD. GERD ini apa sih? Itu adalah reflux. Reflux itu kembali ke esofagus atau cairan itu naik lagi. Yang harusnya udah ada di lambung atau di perut, dia kebuka longgar ya. Katup lambung itu longgar sehingga cairannya itu naik ke esofagus atau naik ke mulut, sehingga menyebabkan kita biasanya merasakan sensasi panas, kemudian sensasi terbakar, ada aja, kemudian mengganjal tenggorokan yang nggak nyaman. Biasanya juga ngalamin kayak nusuk-nusuk nih, Bun, sakit di dada sampai ke belakang. Itu bisa dari sensasi GERD. Nah, sensasi GERD itu biasanya karena dari faktor makanan. Makanannya berlebihan, suka makan pedas, suka makan yang gurih-gurih, makan yang goreng-goreng berlemak. Itu adalah dari faktor makanan. Suka ngopi. Nah, ada nih teman-teman aku tuh sehari tuh nggak bisa ngopi, dan ngopinya itu nggak sekali. Biasanya ngopinya 2-3 bahkan sampai 4 kali. Katanya dia kalau misalnya nggak ngopi dalam sehari itu bagaikan sayur tanpa garam. Nah, dan dia juga kena asam lambung. Jadi memang harus hati-hati, karena kalau misalnya udah GERD itu pasti udah kategorinya itu udah menengah ke atas, bukan lagi mah biasa, bukan lagi asam lambung biasa. Nah, dan juga ada beberapa waktu lalu temanku bawaan itu kayak sendawa terus, Bun, bawaan itu kayak penuh terus perutnya. Kenapa? Pertama karena telat makan ya. Telat makan kemudian begadang, itu bisa menjadi penyebabnya. Itu bisa sembuh nggak, Bun? Bisa. Teman aku alhamdulillah udah sembuh, dia udah bisa ngopi lagi saat ini dengan cara dia konsumsi sukralfat. Aku pernah juga saranin konsumsi lansoprazol,
konsumsi air putih. Jadi selama beberapa hari teman aku ini dia nggak konsumsi air dingin, dia hanya konsumsi rutinin aja air hangat. Kemudian makanan diperhatikan, hindari gorengan, kemudian pedas, cabai. Jadi beberapa hari itu temanku hanya makan nasi putih sama bubur. Aku tuh kalau di kantor ada yang sakit lambung pasti langsung curhatnya ke aku ya. Biasanya ada yang ngomong, ayo sana ke Ode gitu ya. Jadi mereka itu konsultasi. Aku memang bukan dokter, tapi aku punya pengalaman. Jadi aku memberikan beberapa saran, beberapa cara, beberapa solusi, dan alhamdulillah mereka membaik, bisa kerja lagi. Jadi aku tuh, menurut aku tuh kesenangan tersendiri. Alhamdulillah aku bisa bantu orang meskipun aku gak punya basic kesehatan, karena aku punya segudang pengalaman. 3 tahun aku berjuang teman-teman, itu bukan waktu yang sedikit, dengan berbagai sensasi, 1001 sensasi. Jadi kalian gak sendirian. Sebelum kalian ngalamin sensasi itu, aku udah terlebih dahulu mengalaminya dengan beberapa cara yang aku lakukan, beberapa obat-obatan yang udah aku konsumsi. Kalau obatnya mahal, aku tungguin dulu duitku ada, aku kumpulin dulu. Kalau misalnya nggak kebeli, aku nggak beli. Jadi aku itu hanya membeli obat-obatan atau ramuan-ramuan yang bisa aku beli atau yang sesanggup aku dan semampu aku. Jadi buat kalian yang kemarin ngomongnya, Bunda mau orang kaya bisa beli apa aja, amin. Aku berdoa semoga aku bisa jadi orang kaya, karena banyak sekali yang mendoakan ya. Dan semoga perjuangan aku selama ini bisa bermanfaat, memotivasi kalian juga kalau itu semua hanya sementara. Penyakit asam lambung nggak selamanya, yang penting kita mau modifikasi pola hidup kita, mau disiplin, mau merubah pola hidup, pola pikir, pola makan, dan menerapkan pola hidupnya yang sehat. Nah, di video kali ini juga aku bakal bahas terkait sensasi asam lambung. Ini aku udah siapin handphone ya, banyak sekali pertanyaan. Alhamdulillah, dan aku tuh senang banget kalau ada yang bertanya dan saling jawab-jawab gitu loh. Rosita Reza, halo selamat malam. Assalamualaikum Bun, saya dari Serang Bun, mau tanya apakah asam GERD itu kumat, dada panas sampai tembus ke punggung, kadang sampai pinggang, apa yang harus dilakukan Bun? Makasih. Ini dari Serang, suamiku juga orang Serang. Jadi itu adalah sensasi GERD, asam lambung naik, jadi kayak berasa itu dada terbakar, jadi kayak tembus ke punggung, itu panas, itu sensasi. Karena itu adalah reflux yang udah naik ke esofagus, biasanya sakit dada sampai ke tenggorokan, bahkan sampai ke belakang. Cara mengatasinya, yang pertama, makan sering porsi kecil. Tapi kalau misalnya lagi ngalamin sensasi ini, hal yang dilakukan pertama kali adalah duduk tenang, jangan stres, jangan panik, jangan cemas. Karena kalau misalnya lagi cemas, itu pasti makin nambah sensasinya. Duduk tenang, kemudian ambil air putih, suam-suam kuku dikonsumsi. Jangan tidur ya. Kalau tidur nanti takutnya makin naik asam lambungnya, karena itu lagi refluksnya naik. Setelah minum air putih, kemudian biasanya aku tuh sambil senderan, tenangkan pikiran. Kemudian kalau misalnya kalian belum makan, ataupun aku belum makan nih Bun, atau perutnya lagi kosong, bisa diisi dulu sedikit, boleh nasi, boleh bubur. Nah, kalau misalnya ada obat-obatan lambung di rumah boleh dikonsumsi. Tapi kalau misalnya nggak ada, setelah makan bisa ambil jahe ataupun kunyit, digeprek atau direbus. Digeprek dulu baru direbus, kemudian setelah itu bisa dikonsumsi. Itu bisa membuat kita ya lebih tenang, dan itu nanti nggak bakalan naik lagi refluksnya. Yang penting kita konsumsi itu setelah makan, jangan dalam keadaan perut kosong. Kalau aku sih biasanya kayak gitu ya. Aku tuh tenangkan dulu pikiran aku. Kalau misalnya belum makan, aku isi dulu sedikit, kayak gitu. Nah, kemudian setelah konsumsi jahe, istirahatnya yang cukup. Aku tuh biasanya istirahat. Bunda, kalau nggak ada jahe di rumah gimana? Konsumsi air putih aja. Kalau ada madu bisa dibantu konsumsi madu. Ya, setelah itu makan, habis makan sedikit aja, istirahat, rebahan. Aku tuh biasanya tidur, bantal aku tinggiin, pakai 3 bantal, jangan yang datar aja, karena kalau yang datar itu bakalan menimbulkan sensasi lagi ya. Itu karena refluksnya lagi naik, makanya sensasinya kayak berasa terbakar sampai ke punggung. Aku tuh biasanya kalau udah enakan gak bisa menyendiri karena aku anxiety,
Jadi kadang aku gabung sama teman-teman, ataupun mungkin aku melakukan hal-hal yang positif, dan tentunya nggak boleh mengangkat beban-beban yang berat dulu, karena pejuang asam lambung itu kalau misalnya kecapean atau terlalu mengangkat beban berat juga bisa makin menimbulkan sensasi ya. Dan selama sensasi ini muncul ya, hindari dulu kayak makanan-makanan berminyak, pedas, gurih, tepung-tepungan, kafein, soda juga dihindari. Kemudian selain itu juga hindari ngerokok ataupun alkohol, itu wajib banget di stop, hindari. Meskipun udah sembuh, kalau bisa dikurangi ya, karena itu kurang sehat ya, kurang baik untuk kita pejuang asam lambung ataupun GERD. Nah kemudian kalau misalnya belum membaik juga nih bun ya, tapi nggak ada obat-obatan di rumah, kalau nggak mau konsumsi jahe, atau misalnya bunda aku nggak cocok sama jahe, bisa beli obat ya. Aku dulu selalu stok obat-obatan lambung. Yang aman itu adalah kayak sukralfat yang suspensi, yang putih, ataupun Impepsa. Itu aku biasanya belinya yang Impepsa, yang bungkusnya itu atau yang dusnya itu warna putih, hijau, dan pink. Kalau di Jakarta harganya 100 ribuan ya. Tapi kalau misalnya bun kemahalan, boleh beli yang suspensi aja yang warna putih. Biasanya dulu kalau aku lagi kontrol ke dokter pasti belinya yang warna putih ya, yang kotaknya putih. Itu juga bagus sih, tapi kalau yang mau cepat reaksinya yang warna pink. Nah jadi seperti itu ya, istirahatnya yang cukup, jangan mengangkat beban berat, jangan begadang juga, terapkan pola hidup sehatnya, rubah modifikasi, kemudian perbanyak konsumsi sayuran juga, konsumsi buah-buahan yang aman, dan juga tidurnya jangan begadang ya. Natalia, assalamualaikum bunda, saya dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah banyak banget ya. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, aku senang karena bukan saja ada di Indonesia ya menonton video-video aku, juga dari luar negeri, dan mereka juga termotivasi, membuat mereka bangkit, membuat mereka sembuh. Alhamdulillah. Jadi semoga kalian juga yang saat ini masih berjuang bisa menambah semangat kalian, bisa membuat kalian bangkit dan bisa beraktivitas lagi. Ini juga dari Sulawesi, tadi ada dari NTB juga. Bunda kalau lagi kabut, cemas, badan panas, dingin, ada ketakutan, bagaimana cara mengatasinya? Kalau cemas itu teman-teman, lakukan hal yang positif ya. Ini atas nama Kak Kian Nara. Kalau lagi cemas, lakukan hal yang menyenangkan. Biasanya aku langsung lakukan meditasi, lakukan yoga. Kalau misalnya nggak pengen yoga, aku melakukan hobi aku tuh hobi masak teman-teman. Masakan apa aja aku bisa masak ya. Yang penting kalau lagi pengen, tapi kalau nggak pengen juga mau disodorin apapun juga aku nggak mau makan, nggak mau masak. Kemudian biasanya aku nonton film-film kesukaan aku tuh nggak suka nonton sebenarnya teman-teman ya, tapi daripada aku cemas, jadi aku carinya film-film yang jadul tuh ya, kayak Cinta SMA, itu zaman-zamannya aku lagi SMA dulu. Kemudian selain itu juga kadang dengerin musik-musik yang aku suka, sholawat, lagu-lagu yang jatuh-jatuh cinta, aku tuh senang banget dengerin musik kayak gitu. Jadi pikiran cemas aku tuh hilang. Kalau nggak bisa juga dengerin musik relaksasi, dengerin musik-musik di YouTube, ataupun bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang positif, kayak komunitas olahraga, jogging, lari, senam, apa aja, ataupun komunitas kayak kajian Islami kalau yang Muslim, apa aja sih yang hal-hal yang positif. Kalau aku sih melakukan hal itu ya, tapi keseringannya ya pada saat itu aku tuh hobi masak, karena kalau keluar itu takutnya cemas di luar, jadi aku tuh biasanya langsung kayak ambil tepung lah, masak lah, dan lain sebagainya agar kecemasan aku tuh berkurang ya. Kemudian kalau panas dingin itu juga bisa karena kecapean, dari faktor asam lambung juga yang naik. Jadi perhatikan asupannya, makannya sering porsi kecil. Kalau misalnya kayak perutnya masih sakit, ulatnya masih nggak enak, bisa konsumsi bubur dulu yang lembut-lembut. Kemudian mandinya jangan kesorean, mandinya pakai air hangat aja, som-som kuku, balurin badannya dengan menggunakan aromaterapi ataupun kayak kutus-kutus atau minyak kayu putih, kayak gitu ya, balurin itu. Bisa juga konsumsi obat, kayak misalnya kalau lagi panas badannya, aku dulu disaranin konsumsi obat penurun panas ya, namanya itu paracetamol. Jadi kata dokterku nggak apa-apa kalau kita konsumsi paracetamol, yang penting setelah makan ya, dan ya sesuai, jadi jangan berlebihan juga. Ini juga ada bunda, kalau banyak gas di luar hati agar tidak sesak, minum apa ya?
konsumsi air putih hangat, suam-suam kuku, bisa dibantu jahe. Tapi kalau misalnya nggak mampan, bisa konsumsi air kelapa hijau, tapi 2 kali seminggu. Jangan sering-sering juga ya. Kemudian konsumsinya setelah makan, jangan dalam keadaan perut kosong. Lakukan olahraga, kan pasti masih banyak aja gas di lambung, karena itu banyak tekanan juga di lambung, di perut. Jadi lakukan treadmill, lakukan olahraga ringan secara rutin ya. Terapkan pola hidup sehatnya, konsumsi air putih yang cukup, dan hindari makanan-makanan pantangan, cabai, soda, kafein, asam yang kecut-kecut dihindari. Kayak gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Ini pertanyaan kalian banyak sekali, alhamdulillah banyak yang terbantu juga, banyak yang termotivasi juga. Semoga kalian juga lekas pulih ya. Ini aku udah capek banget, tadi habis live lanjut bikin video karena masih banyak pertanyaan yang belum kelar, dan ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan juga. Oke ya teman-teman, cukup sekian share kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.